Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Marianto Hiu. Dan video saya berikut ini kita mau mengikuti ibadah Natal tanggal 25 Desember 2024 di GBI Mawar Saron teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Teman-teman, sekarang kita sudah datang agak pagi. Kita datang jam mulai berangkat dari rumah kira-kira jam 8 pagi teman-teman, dan kita sampai di tempat ini kira-kira 8.20 teman-teman, dan kita sudah mulai masuk dan jemaatnya juga sudah mulai berdatangan karena ibadahnya dimulai pada pukul 9 pagi teman-teman. Nanti pasti akan penuh gedung ini teman-teman di GBI Mawar Saron ini, karena banyak sekali jemaat yang mengikuti ibadah perayaan Natal di tanggal 25 Desember, dan sebelumnya malamnya juga tanggal 24 mengikuti perayaan Natal teman-teman. Dan di sini juga sangat luar biasa ramainya, dan pengunjungnya dan juga tempatnya sangat luas sekali teman-teman. Nah teman-teman, seperti inilah tempatnya sangat luar biasa teman. Dan sekarang jemaatnya sudah mulai berdatangan dalam mengikuti ibadah Natal di bulan Desember 25 Desember ini teman-teman. Dan saya juga datang berkunjung, datang beribadah bersama dengan teman-teman saya, dan datang ke tempat ini teman-teman mengikuti ibadah perayaan Natal 25 Desember. Semuanya penuh dengan hikmat, semuanya penuh dengan sukacita yang sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman, kita datangnya lumayan paginya teman-teman, sehingga kita dapat parkiran teman-teman, parkir kendaraan kita, sehingga kita dapat lebih leluasa lagi. Dan kita juga tempat parkirnya sangat nyaman karena belum banyak yang berdatangan teman-teman, karena pasti mobil motor akan masuk beramai-ramai teman-teman.
teman-teman, ini adalah di pintu barat teman-teman, pintu barat. Saya masuk dari pintu baratnya. Nah, di sini ada 3 pintu, pintu timur, pintu barat, dan pintu utara teman-teman. Dan sekarang kita lagi masih menunggu waktu memulainya, dan belum dimulai karena belum jam 9 pagi. Dan karpetnya cukup indah sekali dan bagus sekali teman-teman, dan bangkunya juga sangat bagus, dan juga ada tempat untuk taruh Alkitab, ada juga tempat untuk menggantung tas teman-teman, atau kita taruh botol minuman teman-teman. Hari ini kita makan cuma bertiga guys, kasian. Teman-teman, sekarang kita masih menunggu waktu mulai jam ibadahnya teman-teman, dan kita datang memang agak cepat supaya kita bisa santai-santai dulu di dalam gedung gereja teman-teman, karena kita lihat bahwa banyak sekali jemaat sudah mulai berdatangan teman-teman, dan gereja juga semakin mau dimulai dan semakin penuh teman-teman tempatnya teman-teman. Dan juga ada balkonnya, ada lantai 1 dan lantai 2 balkonnya teman-teman, supaya yang dari atas bisa mengikuti ibadah dan bisa melihat ke bawah. Dan layar VR-nya juga cukup bagus dan juga cukup besar, dan juga dekorasinya dan juga lampu-lampunya juga sangat indah sekali teman-teman. Lampu-lampu LED-nya juga sangat bagus sekali teman-teman. Nah teman-teman, sekarang acara ibadah perayaan Natalnya teman-teman sudah dimulai, dan lampu-lampunya juga sudah mulai dipadamkan teman-teman sebagian. Dan karena ini kita sudah masuk di dalam ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember teman-teman, dan jemaatnya sudah penuh semuanya, dan bangkunya juga semuanya sudah terisi dengan penuh teman-teman. Dan di sini juga ada kameramennya teman-teman, mengambil gambar, video, dan juga sini juga penuh dengan jemaatnya yang berdatangan, sangat luar biasa sekali teman-teman. Teman-teman, sekarang puji-pujian pembukaan sedang berlangsung, sedang dimulai teman-teman, dan kita menyanyi lagu-lagu yang lambat penyembahan karena kita akan masuk di dalam doa pembukaan teman-teman.
Teman-teman, sekarang ibadah sudah dimulai, tapi jemaat masih banyak lagi berbondong-bondong datang mengikuti perayaan ibadah Natal, teman-teman. Dan sekarang kita mau mendengarkan kesaksian puji-pujian yang berbahasa Mandarin, teman-teman. Teman-teman, sekarang puji-pujian berbahasa Mandarin sedang dinaikkan, teman-teman, kesaksian jemaat yang ada di GBI Mawar Saron. Dan sekarang kita sangat ramai sekali jemaatnya yang datang beribadah. Nah, di sini kita bisa, padahal ini adalah jam 9 pagi, tapi jam 9 pagi bisa terasa kayak seperti malam, teman-teman. Dan lampu-lampu LED-nya sangat indah sekali, warna-warninya, teman-teman. Teman-teman, setelah puji-pujian, kesaksian pujian yang berbahasakan Mandarin, dan kita akan masuk di dalam doa, teman-teman. Dan kita ikuti doanya bersama-sama. Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul merayakan hari kelahiran Tuhan ke dalam dunia ini, Tuhan, untuk menyelamatkan kami sebagai manusia, supaya kami boleh diselamatkan, Tuhan, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena kami mohon, sebelum kami boleh menaikkan pujian syukur kami mohon kiranya Tuhan mengampuni dan berkenan di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban pujian syukur kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami percaya juga dengan firman-Mu yang berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau ada tengah-tengah kami. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau ada tengah-tengah kami, dan kami sepakat memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, sehingga umat-Mu yang hadir dengan sakit penyakit boleh pulang penuh dengan kesembuhan, yang datang dengan keterikatan pulang dengan kelepasan, yang datang memerlukan jawaban atas doa biarlah pulang mendapatkan jawaban atas doa mereka, karena Kau sendirilah sesungguhnya jawaban atas segala permasalahan kami. Perintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Teman-teman, setelah doa pembukaan selesai dan dilanjutkan pengakuan iman rasuli, dan setelah itu kita menaikkan puji-pujian yang cepat, yang sangat luar biasa, yaitu lagu-lagu tentang Natal semuanya teman-teman. Semuanya pada penuh sukacita, bertepuk tangan dan happy semuanya karena kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini membawa keselamatan, damai sejahtera di dalam kehidupan kita teman-teman. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night looking for Santa. Teman-teman, sekarang puji-pujian yang cepat sedang berlangsung dengan puji-pujian bertemakan lagu-lagu Natal semuanya, dan lagunya di medley dan juga semuanya bertepuk tangan, semuanya pada sukacita yang sangat luar biasa teman-teman. Christmas I feel joy and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not. Teman-teman, sekarang kita masuk di dalam pujian penyembahan karena kita ingin masuk untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Nahwai MTH teman-teman. Dan khotbah pada hari ini semuanya penuh dengan iman, dan kita mau sama-sama mendengarkan khotbahnya Bapak Pendeta teman-teman. Kami bersyukur dan berterima kasih sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan janji dari Tuhan. Dan kami percaya apabila Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Maka itu Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk perayaan Natal kedua yang kami Jemaat GBI Mawar Saron Jakarta bisa mengadakannya sebagai sebuah perayaan bagi kami. Terima kasih juga untuk pemerintah yang memberikan dukungan untuk memberikan hari libur nasional kepada kami umat Kristen, sehingga pada tanggal 25 Desember kami bisa merayakan Natal. Maka secara tidak langsung negara pun ikut merayakan Natal.
Maka terima kasih Bapa, biarlah kami semua umat manusia boleh menyatakan syukur kami untuk Natal. Natal adalah ungkapan komitmen Allah kepada dunia ini, komitmen Allah yang tidak bergeser sedikit pun, komitmen Allah yang digenapi dan ditepati. Maka terima kasih Bapa untuk serial khotbah yang pertama kemarin, pada perayaan Natal pertama bersama dengan keluarga besar yang pertama kemarin. Dan hari ini kami melanjutkan bagian yang kedua, masih mengambil tema komitmen, kelahirannya melahirkan komitmen. Maka terima kasih Tuhan ketika kami menyadari betapa cinta dan kasih-Nya Tuhan kepada kami, maka layaklah dan pantaslah untuk kami membalasnya kepada Tuhan dengan menyerahkan kehidupan kami, apa yang kami lakukan, dan semua urusan rumah tangga kami, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang sudah kami persembahkan dalam ibadah ini, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami membuka hati dan pikiran kami untuk dapat diisi dengan firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya kami hidup bukan dari roti saja, tetapi kami juga hidup dari sabda firman Allah. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu saudara-saudari. Baik, terima kasih. Silakan duduk, jemaat terkasih. Kok yang di bawah? Oke, gantian sekarang yang di bawah. Yang di bawah selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, tepuk tangan kita semua. Rame-rame tepuk tangan deh. Haleluya. Nggak apa-apa, namanya kita sama-sama dalam satu keluarga di TPI Mawar Saran. Puji Tuhan. Terima kasih buat kemarin yang sudah datang dan juga hari ini datang. Kita bersyukur ya, cuaca dikasih baik sama Tuhan ya. Semalam sempat hujan sedikit, sepertinya tadi di area Kelapa Gading pagi pun sempat hujan sedikit. Tetapi puji Tuhan, kita setidaknya waktu datang ke gereja kita bisa menikmati cuaca baik. Jadi saya percaya juga kita semua akan terus diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya sangat semangat menyongsong tahun 2025. Sekalipun hari ini belum tahun 2025, kita masih punya 1 minggu lagi, kita akan semakin diberkati Tuhan Bapak Ibu. Nanti akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa yang Bapak Ibu akan bisa nikmati bersama-sama. Tunggu saja tanggal mainnya. Saya memang sengaja tidak mau banyak buka dulu. Kenapa? Saya sebagai gembala, sebagai lokomotif dari gerbong kita yang panjang ini, saya mau berkumpul dulu dalam doa. Saya belajar dari Pendeta Yakob Nahuai dan juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mereka dalam pergumulan kepada Tuhan, bahkan ketika mereka pun dapat berkat dari Tuhan. Saya lagi baca dalam pembacaan pribadi saya kitab Daniel. Saya melihat bagaimana Daniel dalam doa-doa pribadinya itu begitu luar biasa. Sekalipun Daniel sudah dipercaya menjadi orang yang menjabat di istana negara, doa orang Yahudi, Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi kita bersyukur kita nggak perlu ngikutin orang Yahudi, ada kiblat-kiblatan. Karena buat orang Yahudi ada kiblatnya. Mereka ketika berdoa harus selalu menghadap ke Yerusalem. Karena di sanalah bait Allah. Dan tercatat sekali, terlihat jelas ketika Daniel dalam hari-hari yang dia jalani sebagai orang yang bekerja di istana raja, dia ada mengambil waktu khusus untuk pulang ke rumah. Dalam jadwal doa 3 kali sehari, itu jadwal doa, berdoa di lotengnya di paling atas. Dia buka jendela, rumahnya sudah didesain di Babel untuk menghadap ke Yerusalem. Maka itu Daniel dalam posisi sudah di istana raja, dia berdoa terus, bergumul. Makanya tidak aneh kalau Daniel yang gemar berdoa seperti itu mendapatkan pesan tentang kelahiran juru selamat, mendapat pesan tentang bagaimana matinya juru selamat, dan yang ketiga akhir zaman. Maka itu dari 3 event yang dari kedua. Dan seri pertama kemarin, kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada yang ketinggalan, boleh lihat rekaman yang ada di YouTube dan Facebook gereja. Semalam waktu saya merampungkan bahan khotbah ini, selalu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Di sini sudah juga dinubuatkan tentang kelahiran juru selamat, kelahiran Mesias. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari misalnya membuka Alkitab edisi cetak seperti yang di tangan saya ini, di mimbar saya, Bapak Ibu bisa melihat kitab Yesaya punya urutan dikapkan oleh Allah kepada Nabi Yesaya.
kemudian juga mulai disingkapkan lebih detail lagi kepada Daniel. Sekalipun uniknya, Daniel itu bukan seorang nabi seperti Yesaya. Memang Daniel itu punya karunia kenabian, tetapi sebetulnya Daniel itu tidak masuk dalam golongan nabi yang betul-betul nabi. Karena Daniel itu boleh dikatakan dia adalah pegawai negeri, pegawai pemerintah. Bahkan Daniel pun ketika menjabat sebagai pegawai negeri, pegawai pemerintah, dia menjabatnya dalam 4 kerajaan loh, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama adalah ketika Daniel mulai diborong, dibawalah dari tanah Israel sampai ke Babel, dia mulai ditawan di sana dan dipersiapkan menjadi orang-orang yang bekerja di istana raja. Maka di kerajaan pertama itu Daniel mulai mendapatkan tantangan. Daniel masih muda, dia memberikan sebuah pertunjukan lah, dengan berkata bikin pertandingan lah. Siapa nanti yang sehat? Apakah aku akan sehat atau orang-orang lainnya yang akan nanti lebih sehat dari aku? Dan kita tahu ceritanya semua, bagaimana Daniel menjadi lebih sehat daripada orang-orang lainnya. Maka Daniel itu yang pertama dalam kerajaan pertama masih muda. Kemudian ketika Daniel dilempar ke gua singa, itulah kerajaan keempat, Bapak Ibu Saudara. Artinya di timur tengah sana, kerajaan demi kerajaan, zaman demi zaman, situasi geopolitik itu makin bergeser. Kerajaan yang ini kuat mengalahkan kerajaan yang lemah, muncul kerajaan yang lebih kuat mengalahkan yang lemah. Dan ayat 1 sampai ayat 6, judul perikopnya adalah kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Silakan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bersama-sama besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan itu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduklah. Digambarkan dengan kecemburuan, sebuah sikap posesif yang Allah ingin kita memberikan komitmen kepada dirinya. Karena Natal itulah cinta posesif Allah yang sudah ditampilkan sebagai komitmennya kepada kita. Golgota menjadi komitmen Allah, cinta posesifnya sudah ditampilkan kepada kita. Cinta posesifnya Allah memang beda dengan cinta posesif kita manusia. Karena kalau kita manusia mencintai, kita ada kepentingan untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita mencintai istri dan suami kita posesif, maunya hanya milik kita saja. Kita beli barang, cinta posesifnya hanya mau untuk kita saja. Tetapi Allah cinta posesifnya tidak seperti kita. Karena cinta posesif itu kalau dalam Alkitab menjadi penasehat ajaib. Saya sangat yakin firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya sebagai gembala untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari menyongsong tahun berkat-berkat, di mana saya sangat yakin Tuhan akan memberkati kita. Maka itu kita mesti siapkan diri, jemaat terkasih. Komitmen Allah untuk memberkati kita harus kita balas dengan komitmen kita juga. Sebagaimana contoh tadi, kalau kita bekerja di kantor, kita nggak kepengen potong gaji, kita nggak kepengen bonusnya hilang, maka kita mesti memenuhi komitmen kita. Bahkan bukankah kita menyadari
bahwa bonus itu diberikan kepada karyawan-karyawan yang berani memberi lebih daripada komitmennya. Itulah namanya bonus. Kalau karyawan memberikan apa yang menjadi kewajiban, judulnya komitmen untuk mengucap syukur. Masih awal tahun, memasuki tahun komitmen, kita diajar dulu komitmen untuk mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu perlu komitmen. Perlu komitmen loh Bapak Ibu. Waktu masalah datang kita pengen ngomong syalang, kita tahan di sini nih, nggak ngomong. Udah kayak kentut. Kita tahan tuh di situ tuh. Perlu komitmen. Waktu orang bikin hati kita panas, kita mau balas, kita sadar dulu. Itu perlu komitmen loh. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi, ibadah Jumat Agung, kematiannya mematikan kemanusiaan. Oh, kemanusiaannya kita matikan seperti Tuhan Yesus mematikan kemanusiaannya. Kemudian kebangkitannya membangkitkan komitmen. Lalu perkasa. Kenapa? Karena terbatas. Namanya dewa atau dewi itu ya udah khususnya untuk bidangnya, nggak ada lagi bidang yang lain. Sama seperti main sepak bola, namanya striker ya udah striker, kiper ya kiper, tapi Allah memborong semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah keperkasaan Allah. Komitmen yang kedua, janji komitmen menjadi Allah yang perkasa, bukan sekedar Allah saja, bukan Allah yang bisu, bukan Allah yang pendek tangannya, bukan Allah yang pundaknya gampang lelah, tapi Allah yang sudah membuktikan menolong kita di 2024. Di tahun depan Dia juga akan menunjukkan keperkasaan dan kehebatannya. Dan aku memasuki 2025 dengan menggandeng tangan Tuhan Yesus. Jangan takut jemaat terkasih, PPN boleh naik 12%. Tapi jangan takut, pasti Tuhan akan kasih kemampuan kok. Pasti Tuhan akan kasih kesanggupan. Dulu bukankah waktu 2023 mau masuk 2024 kita ketar-ketir. Waktu 2023 pas setahun yang lalu 25 Desember 2023, waktu mau masuk tahun 2024 tinggal seminggu lagi 23 ketemu 25 Desember 2024. Jadi hari ini nyampe juga kan. Itulah kita didampingi dengan Allah yang perkasa. Sekalipun kita tergeletak, kita jatuh, kita tidak akan tergeletak Bapak Ibu. Kenapa? Tangan Tuhan menopangnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Aduh, mantap kan? Kita boleh jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan akan menopang. Kenapa? Kok Pak Pendeta? Kenapa nggak waktu Tuhan nopang? Jangan sampai jatuh dong. Justru di saat kita jatuh, kita lihat tangan pertolongan Tuhan. Kalau kita nggak jatuh Bapak Ibu, kita nggak lihat tangan pertolongan Tuhan. Kita cuma seperti gini loh. Kalau seperti dewa, ada satu dewa namanya dewa kemenangan. Teman-teman, khotbah Bapak Pendeta sedang berlangsung. Mohon maaf teman-teman, tidak semua khotbahnya atau acara demi acaranya saya liput teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke dalam pujian yang lambat teman-teman, karena setelah khotbah disampaikan kita biasanya naik pujian dulu, baru setelah itu kita masuki ke dalam doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta teman-teman. Sekarang pujian yang lambat sedang berlangsung teman-teman.
menggambarkan kelompok raja-raja ingin datang dan membawa persembahan. Dan kami juga teringat juga bagaimana engkau ketika tergantung di atas kayu salib, raja-raja pun ingin berjumpa dengan engkau, dimulai dengan Pontius Pilatus, dimulai juga dengan Herodes Antipas. Maka kami melihat raja-raja pun ingin datang berjumpa dengan Mesias. Dan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan menutup dirinya tidak kepada raja-raja lagi, karena dia tidak perlu tampilkan dirinya kepada raja-raja, karena dia adalah raja. Berapa kami akan menyelesaikan tahun ini ketika kami menoleh ke belakang dari apa yang Tuhan izinkan gereja kami boleh berjalan. Terima kasih Tuhan sudah sampai menuntut kami kepada titik ini. Ebenezer, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami sampai pada saat ini, dan kami percaya kami tidak akan berhenti di titik ini. Kami terus akan berjalan menuju kepada titik-titik selanjutnya, dan kepada titik berikutnya kami berkata Ebenezer, di titik berikutnya kami berkata Ebenezer, di titik berikutnya kami berkata Ebenezer. Artinya Allah selalu menyertai kami sampai kepada titik-titik berikutnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba yakin dan percaya Tuhan terus menolong persiapan ibadah minggu besok 4 kali, sampai juga kepada perayaan tutup tahun 31 Desember jam 3 sore. Semua pengisi acara, rangkaian dari semua orang-orang yang akan bertugas, Tuhan memberkati semuanya. Dan kami doakan juga untuk 1 Januari dalam perayaan ibadah perdana untuk tanggal 1 bulan 1 2025. Kami semua akan menyempatkan diri untuk hadir beribadah jam 9 pagi, dan Tuhan menolong kami semua. Kami berdoa juga Bapak untuk semua rangkaian kegiatan komisi yang sudah diliburkan, dan kami berdoa untuk semua berjemaat dalam kegiatan aktivitas hari-hari, anak-anak yang sudah mulai libur sekolah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami doakan supaya iman 3 generasi semakin kuat untuk tahun 2025 nantinya. Iman 3 generasi akan tetap terjaga. Bahkan dalam doa Natal pun kami sisipkan doa kami, apabila ada ibu-ibu suaminya belum percaya Tuhan, apabila ada suami istrinya belum percaya Tuhan, apabila juga ada orang tua anak-anaknya belum percaya Tuhan, atau ada anak-anaknya yang jauh meninggalkan Tuhan. Dan kami berdoa juga apabila ada anak-anak yang orang tuanya belum percaya Tuhan. Hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah hati-hati mereka. Teman-teman, sekarang doa sudah selesai dan kita akan menaikkan pujian yang cepat, yaitu lagu-lagu Natal. Dan kita saling sama memberi salam-salaman satu sama yang lainnya, teman-teman, karena hari Natal ini membawa kita sukacita yang sangat luar biasa, dan kita boleh saling mengenal satu sama lainnya yang dekat dengan kita duduk, teman-teman. Kita beri salam-salaman semuanya, teman-teman. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. Menunggu keluar masukmu mulai hari ini tahun 2025, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Buat kita semua, Natal melahirkan komitmen dalam hati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Teman-teman, doa penutup sudah selesai dan kita menaikkan pujian yang laba, yaitu Bapa terima kasih. Dan setelah itu kita akan selesai ibadah perayaan Natalnya di tanggal 25 Desember, teman-teman. Nah teman-teman, sekarang perayaan ibadah Natalnya sudah selesai dan semua jemaat pada berhamburan dan keluar, dan juga memberi salaman kepada pendeta, pengerja, dan juga semua diaken dan juga majelis gereja penatua. Kita beri salaman sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dan sekarang kita sudah mulai menuju ke pintu keluar, yaitu pintu barat, teman-teman, dan semuanya sangat ramai sekali. Dan sekarang saya juga menuju ke pintu keluar, teman-teman. Still remember, then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The
Teman-teman, sekarang kita hampir mendekati ke pintu barat teman-teman, dan di sini juga ada pintu timur, pintu barat, pintu utara teman-teman. Ada 3 pintu yang sedang dibuka, dan agar semua seluruh jemaat bisa keluar dengan lewat pintu yang sudah disediakan teman-teman, supaya tidak berdesa-desakan, maka 3 pintu dibukakan semuanya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya sudah hampir sampai ke pintu barat, tetapi saya akan meliput terlebih dahulu sebelum saya keluar dari pintu barat teman-teman, untuk meliput yang ada di panggung atau di mimbar teman-teman, yang sedang menaikkan puji-pujian WR dan singernya, dan juga pemusiknya, dan juga semuanya choirnya juga sana masih memuji Tuhan, dan untuk mengantar kita kembali dan keluar dari gedung ini teman-teman. Dan saya meliputnya dari jarak yang cukup jauh sekali teman-teman. When I was just a Teman-teman, sekarang saya hampir sampai di depan halamannya teman-teman, keluar dari gedungnya. Dan inilah jemaat yang sudah di luar gedung teman-teman, hendak pulang menuju ke rumah masing-masing. Tapi sangat ramai sekali di tempat ini, tempat keluar teman-teman. Dan ini adalah pintu barat teman-teman, belum lagi pintu utara, belum lagi pintu timur teman-teman. Pasti jemaatnya juga sangat banyak sekali teman-teman.
Nah teman-teman, seperti inilah keramaian, ramai sekali ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember. Dan ini adalah tempat parkiran motor teman-teman, dan motornya penuh sekali semuanya teman-teman. Dan semuanya pulang dengan happy, dan semuanya pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan menuju ke rumah kita masing-masing teman-teman. Dan teman-teman ada juga yang masih pergi lagi, ada juga yang pulang ke rumah kumpul bersama keluarga teman-teman. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya dan mengikuti kegiatan ibadah perayaan Natal GBI Mawar Saron 25 Desember 2024 teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya lagi. Dadah.